Gimana kabarnya? Baik, Pak. Ya, kita sekarang ada bimbingan klasikal. Ada topiknya nanti manajemen waktu. Ya kan? Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa ke depan? Satu orang yang mewakili berdoa. Ayo, persilakan dengan mari maju. Mari kita bersatu dalam doa mulai kepercayaan kita masing-masing. Ya, terima kasih telah berikan tahu kepada teman kita. Kita gini, kegiatan awalnya harus ada kan. Jadi apa saja kalau katanya dari doa kita sudah kita berdoa kita. Kedua kita buat hadir semua hari ini aku. Berapa orang yang tidak hadir? 4 orang yang tidak hadir ya. Berarti siapa saja yang tidak hadir? Gimana aku? Saya lihat dulu. Berarti 4 orang yang tidak hadir ya. Itu berarti tidak masalah yang tidak hadir. Buatlah kegiatan kita sudah kegiatan kita dengan baik hari ini. Karena topiknya itu manajemen waktu, penggunaan handphone. Ya, itu aja. Kita kasih tanya dulu, beritahu dulu sama teman kita, semua kita di sini. Manajemen waktu, penggunaan handphone. Apa yang disebut dengan manajemen waktu? Ada yang ditanyakan, apa dengan manajemen waktu? Apa itu? Manajemen waktu adalah pengaturan waktu dalam melakukan suatu kegiatan. Ada lagi? Manajemen waktu. Apa yang dimaksud dengan manajemen waktu dalam penggunaan handphone? Ada lagi? Ada nggak tuh? Ada lagi? Tidak ada? Oh, seperti itu berarti kurang kita. Apa tujuan manajemen waktu atau penyalahgunaan handphone? Berarti belum paham. Makanya gini sebelum kita lanjutkan lagi, tujuannya itu harus ada. Apa tujuan manajemen waktu? Tujuannya itu ialah supaya kegiatan sehari-hari kita tidak terganggu. Apa aja? Contohnya bangun pagi jam berapa dan pergi sekolah jam berapa dan waktunya makan siang jam berapa dan waktunya kita belajar di rumah jam berapa dan membantu orang tua jam berapa. Harus kita buat manajemen waktu kita. Apa-apa aja. Contohnya kalau kita bangun jam 4:30 sudah harus bangun. Jam 6 harus sudah pergi dari rumah. Contohnya jam 7 udah 7:30 paling lama harus sudah di dalam kelas. Pulang kita jam 1:30. Sampai rumah jam 3. Berarti gitu dia terus berkelanjutan. Setelah bantu orang tua, apa yang harus kita bantu orang tua kita? Buat yang bagus. Ya kan, bantu orang tua apa yang bisa kita lakukan? Itulah. Dan kita harus tahu dan harus jelas apa-apa aja yang harus kita lakukan. Sebelum kita buat dulu lah, buat es breathing lah dulu kita ini. Nampaknya kurang semangat kita ini. Ayo buat es breathing aku. Yo, kita semua
berdiri, berdiri. Buat berdiri. Ya. Ayo berdiri semua. Tangan di atas. Tangan di kepala. Tangan di bahu. Tangan di kepala. Berarti belum ada konsentrasi. 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 Ya, tangan di kepala. Tangan di bahu. Tangan di lutut. Tangan di lutut. Berarti belum. Ayo kalau salah. Ayo kita duduk kembali. Supaya duduk kembali. Apalagi kita buat tujuan yang tadi sudah, tujuan yang manajemen waktunya, tujuannya sudah, kita buat pengantinnya tadi kan sudah. Ada yang menjawab cuma satu orang, yang lain belum ngerti ini berarti, ya kan? Belum paham kan? Kita buat kelompok lah. Ya, kita buat kelompok. Buatlah dinamika kelompok kita. Buat 5 kelompok terlebih dahulu. Ayo aku buat kelompok kita. Mari. Kalau nggak tahu bisa bertanya kan? Kalau kurang paham, jangan bertanya. Sudah, bisa? Ayo buat dinamika kelompok kita. Ada yang ditanyakan aku? Kalau yang kurang paham bisa bertanya, nggak apa-apa. Mari ditanyakan. Bisa dikerjakan, ayo dikerjakan. Ditanyakan. Ada waktu dibikin kelompok dulu. Topiknya ini bagian saya mau di depan. Di sana nampak. Terlihat kan? Ya, kita buat materinya juga lah biar tahu juga. Kerjakan itu sekalian lihat ini nak. Oke? Bisa? Lihat ke depan. Manajemen waktu. Jaga penggunaan handphone atau bermain game. Tujuan belajar. Siswa mampu menyesuaikan waktu dalam menggunakan handphone. Apa siswa mampu? Apa kalian mampu? Mampu menyesuaikan waktu dalam penggunaan. Harus tahu apa aja. Kedua, siswa mampu memilah antara waktu penggunaan handphone dengan kegiatan lain. Siswa mampu mengubah perilaku dalam waktu penggunaan handphone. Manajemen waktu, perencanaan, perorganisasian, pergerakan, pengawasan, produktivitas waktu. Perorganisasian apa nak?
langkah-langkah atau cara-cara. Itu produktivitas apa? Hasil dari produktivitas itu hasil waktu. Bukan berarti kehilangan waktu luang untuk bersenang-senang. Bukan pula berarti bahwa waktu dalam 24 jam per hari harus dihabiskan untuk belajar. Ya, bukan, ada waktunya. Dan jadwal belajar yang disusun, tantangan manajemen waktunya. Apa tantangan manajemen waktunya? Jadwal belajar disusun. Ada kegiatan yang mendadak, itu pasti itu. Prinsip-prinsip manajemen waktu. 1. Dengan jelas mengatur waktu tanpa memilih rencana dan tujuan justru adalah pengaburan waktu. Mulai segalanya dari akhir maksudnya. Pikirkan apa hasil akhir yang akan Anda raih dan alami. Yang 2, selamatkan waktu dengan prioritas. Fokus dalam suatu waktu. Ketika memutuskan untuk mengerjakan sesuatu hal yang penting, maka hindari semua gangguan. Fokus, matikan handphone, telepon ataupun itu yang mengganggu konsentrasi Anda. 3. Keseimbangan semuanya. Berani untuk bilang tidak. Ini adalah selera Anda untuk mengatur kapan harus bilang ya dan kapan harus bilang tidak. Intinya, dengan mengatakan tidak pada hal yang tidak urgent atau penting. Sudah? Banyak juga remaja yang sering menyalahgunakan handphone. Tidak bawa handphone ke sekolah. Cara apanya? Ya, caranya apa? Tidak membawa handphone ke sekolah. Belajar baik. Ketika berada di rumah sebaiknya mengatur waktu antara belajar dan menggunakan handphone. Menggunakan handphone jika perlu dan untuk hal yang penting saja. Sudah? Oke, nah, ada tambahan materinya. Ayo dikerjakan lagi. Kalau nggak paham boleh ditanyakan. Ayo kita dikerjakan dulu tugas ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Udah siap semua? Sudah bisa lagi ya? Kerjakan dulu. Apa? Ada yang bertanyakan? Berarti nanti yang tampil dulu, yang tampil kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke?
Lebih dahulu kelompok 1 ya. Sudah siap. Kelompok 1 sudah siap, kelompok 1. Nah, ayo. Yang lain juga mendengarkan, bagi yang siap. Ayo bisa kita tampil kelompok 1. Mari kita dengarkan dari presentasi dari kelompok 1. Perkenalkan namanya juga, kelompoknya juga. Mari kita ini. Di tengah lah kelompoknya, bukan di pinggir. Nah, ini di tengah. Oke, di tengah kelompoknya. Oke. Nah, Dengarkan. Perkenalkan nama saya sendiri. Saya perwakilan dari kelompok 1. Soal 1. Bagaimana Anda merencanakan dan mengatur waktu Anda untuk meningkatkan hasil dalam pekerjaan atau studi sehari-hari? Mengatur waktu dalam melakukan pekerjaan dan membuat jadwal keseharian. Soal 2. Apa peran teknologi atau alat bantu dalam membantu Anda mengatur jadwal dan memperhatikan penggunaan waktu? Alarm dan jam untuk menentukan jadwal pekerjaan. Soal 3. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan dalam waktu Anda? Dan apa tindakan perbaikan yang bisa Anda lakukan jika terdapat makanan dan jadwal yang lebih mudah dalam penggunaan waktu? Meminta bantuan orang tua, alam, kakak, atau sekitar kita. Soal 4. Apa langkah nyata yang dapat diambil untuk mencegah kecanduan ponsel dan memastikan penggunaan yang sehat dan menghasilkan? Menyerahkan HP kepada orang tua dan memintanya pada saat pekerjaan juga selesai atau pada saat hal tertentu yang mendesak. Soal 5. Apa langkah-langkah terbaik untuk menghindari gangguan dari ponsel dan menjaga bersama kerja atau belajar? Kondisikan spesifikasi dan menjelaskan kepada orang tua. Sekian dari kami kelompok 1. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 1. Kami kelompok 1 kami persilakan duduk ke tempatnya kembali. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Nah, itulah dari panggilan dari kelompok 1. Ada yang bisa mengakhiri lagi, tapi yang sudah nanti kita tambahkan lagi. Ya kan? Tampil dulu baru kita nanti tanyakan. Kelompok 2, mari tampil kelompok 2. Kami persilakan tampil untuk kelompok 2. Tampil sekarang kelompok 4, mari kami persilakan untuk kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Masya Abdullah Bukarian. Saya perwakilan dari kelompok 4. Soal 1. Bagaimana Anda merencanakan dan mengatur waktu Anda untuk meningkatkan hasil dalam pekerjaan atau studi sehari-hari dengan membuat jadwal untuk mengatur kegiatan sehari-hari? Soal 2. Apa peran teknologi atau alat bantu dalam membantu Anda mengatur jadwal dan memanfaatkan penggunaan waktu? Alarm membantu kita untuk mengingatkan jadwal kegiatan yang sudah kita buat. Soal 3. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan dalam manajemen waktu Anda dan apa tindakan perbaikan yang biasa Anda ambil jika terdapat hambatan atau kurangnya lebih mudah dalam penggunaan waktu? Dengan melihat kembali catatan dari jadwal yang telah kita buat dan membandingkan apakah kita sudah melakukannya dengan baik dari yang sebelumnya. Soal 4. Apa langkah nyata yang dapat diambil untuk mencegah kecanduan ponsel dan memastikan penggunaan yang sehat dan menghasilkan? Dengan cara menjauhkan handphone saat melakukan aktivitas yang penting seperti belajar, bekerja, dan mengerjakan tugas rumah.
Soal 5. Apa langkah-langkah terbaik untuk menghindari gangguan dari kabar ponsel dan menjaga fokus selama jam kerja atau belajar? Menyimpan handphone di tempat yang jarang kita temui saat beraktivitas dan menggunakan handphone jika diperlukan untuk hal-hal yang penting saja. Ya, kita beri bos kepada kelompok 3. Kalau Sekali lagi kurang keras. kami persilakan itu kembali ke tempat. Ya, kurang tampil ya. Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Mesya Fatia Abdul. Saya perwakilan dari kelompok 6. Soal 1. Bagaimana Anda merencanakan dan mengatur waktu Anda untuk meningkatkan hasil dalam pekerjaan atau studi sehari-hari, mengatur jadwal untuk kegiatan dalam sehari? Apa peran teknologi atau alat bantu dalam membantu Anda mengatur jadwal dan memanfaatkan penggunaan waktu? Alarm sebagai pengingat dalam suatu kegiatan yang dilakukan agar tidak berlebihan dan tidak mengganggu kegiatan yang lain. Soal 3. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan dalam manajemen waktu Anda dan apa tindakan perbaikan yang biasa Anda ambil jika terdapat hambatan atau kurangnya lebih mudah dalam penggunaan waktu? Menggunakan waktu luang untuk melakukan kegiatan mendadak tersebut agar kegiatan dalam waktu yang sudah diatur tidak terganggu. Soal 4. Apa langkah nyata yang dapat diambil untuk mencegah kecanduan ponsel dan memastikan penggunaan yang sehat dan menghasilkan membuat sebuah kegiatan yang tidak berkaitan dengan HP supaya kita tidak kecanduan? Soal 5. Apa langkah-langkah terbaik untuk menghindari gangguan dari kabar ponsel dan menjaga fokus selama jam kerja atau belajar? Fokus selama jam kerja atau belajar dan meminta tolong kepada orang sekitar, contohnya orang tua, untuk menegur dan menjauhkan HP dari kita. Sekian dari kami, terima kasih. Kita beri bos juga untuk kelompok 6 hasil tampilannya. Kalau kita beri lagi bos sekali lagi. Ya kan? Banyak kan metode-metodenya atau langkah-langkah. Gimana? Karena manajemen waktu itu penting ya. Manajemen waktu itu penting. Kalau kita tanpa manajemen waktu, susah kita. Apapun kegiatan kita pasti tidak teratur. Sedangkan kita ada manajemen waktu kita saja, ada kendala-kendala. Contohnya, sewaktu kita lakukan manajemen waktu kita, sudah kita tentukan, tiba-tiba ada kemalangan, ada halangan di jalan, ada yang tidak kita inginkan. Pasti yang lain itu tidak lagi bisa tercapai. Tapi hari ini tidak tercapai, besok harus melakukan lagi seperti yang biasa kita lakukan setiap harinya. Jadi manajemen waktu kita tidak terganggu. Itulah harus langkah-langkahnya harus kita buat. Bangun paginya jam berapa, pergi sekolah harus jam berapa, makan siang harus jam berapa, pulang sekolah pun harus jam berapa. Harus kita buat semua. Dari dinamika kita kelompok tadi kan sudah ada itu. Ada yang pulangnya jam segini, ada yang buat caranya buat handphone seperti ini. Udah bagus ini. Jadi tinggal kita laksanakanlah kegiatan kita untuk sehari-harinya. Mudah-mudahan kalau kita lakukan, kita tak terkendala belajar kita. Gunakan handphone pada tempatnya yang seutuhnya ada. Dibuatlah yang untuk belajar. Tidak boleh pakai handphone Pak, boleh. Tapi gunakan handphone seoptimal mungkin.
yang bermanfaat. Jangan yang bermanfaat. Nanti kalau nggak bermanfaat rugi, karena di situ ada pelajaran, ada hiburan. Pak, belajar aja? Enggak. Tadi kan ada apa gitu ini. Tidak belajar aja. Belajar, bermain wajib. Tapi buat manajemen waktunya. Jadi suatu saat tidak terkendala. Tidak ada masalah kita. Apa aja masalah kita pasti sudah terjawab. Tidak terkendala lagi. Bangun jam berapa, pulang jam berapa, baca waktu jam berapa, tidur jam berapa, sudah ada. Sudah? Sudah paham semua kan? Sudah ngerti kan? Satu orang untuk merefleksikan hasil dari teman-teman kita semua, dari teman kita semua, dari materi kita. Mari aku. Kami persilakan. Ya dengarkan refleksinya nak. Biar tahu kita semua. Jadi yang saya dapat dari presentasi hasil dari teman-teman sekalian, mengatur waktu itu berguna agar tidak terganggu saat belajar atau melakukan pekerjaan keseharian. Jadi ketika saya mendengarkan presentasi teman-teman sekalian serta digabungkan dengan kelompok saya, mengatur waktu itu penting dan berguna untuk pekerjaan keseharian, dan jika kita tidak menggunakan waktu akan terjadi kesalahan yang fatal. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih refleksi dari teman kita. Ya, jadi itu kita kegiatan kita. Sebelum kita tutup acara kegiatan kita ini, ya kan, buatlah kegiatan kita atau bimbingan kasih kita ini buat untuk kemajuan kita, buat untuk lebih kita mengerti manajemen waktu. Bisa nanti setelah kita lanjut kegiatan kita ini, apa yang harus kita lakukan? Boleh bertanya setelah kegiatan kita ini. Jangan lupa LK-nya dikerjakan, ya kan? Masih ada juga LK yang kemarin dikerjakan dikerjakan. Oke, itu aja. Tolong buat yang lebih baik setelah dapat bimbingan kelas kali ini. Kita harus lihat kelas kita ini, ya kan? Apa ada yang harus kita lakukan kegiatan kita ini, dan apa aja harus yang kita lakukan. Contohnya tadi sudah direfleksikan sama teman-teman tadi yang mewakili, hasilnya harus lebih optimal. Buatlah yang lebih baik dari yang lalu-lalu, begitu kan? Sebelum kita menutup kegiatan, ya kita telah tutuplah dengan doa. Dipimpin doa dengan satu orang yang mewakili. Ayo, satu orang yang mewakili. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih atas doanya. Sebelum kita tutup kegiatan kita ini, jangan lupa kita